Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kali ini pada mata kuliah elektronika dasar. Kali ini kita akan membahas terkait materi lanjutan, yaitu terkait dengan sistem bilangan. Baik, kenapa kita perlu mempelajari sistem bilangan? Tentunya sistem bilangan ini di sini lebih berkaitan dengan sistem bilangan pada komputer ataupun alat elektronika yang berbasis digital seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kita mempelajari sistem apa itu yang masih analog, atau sekarang kita mempelajari terkait sedikit sistem digitalnya. Tetapi di sini kita masih membahas tentang seputaran dengan sistem bilangan itu sendiri. Jadi ketika kita membahas suatu sistem bilangan, maka tentunya kita membahas terlebih dahulu apa itu data. Data tentunya akan merupakan sesuatu yang sangat urgent dan dibutuhkan dalam setiap proses pengolahan. Seperti itu, pengolahan yang nantinya akan diselesaikan secara elektronis di dalam komputer kita atau di dalam sebuah CPU, Central Processing Unit, dan komponen lainnya seperti itu. Jadi data tersebutlah yang nanti akan kita olah seperti itu. Nah, oleh apa? Di dalam oleh CPU seperti itu. Kalau pada komputer seperti itu. Data di sini ada dua. Yang pertama tentunya ada data analog dan nanti akan ada data digital. Data analog itu apa? Data analog adalah suatu data yang suatu sinyal atau data yang dikirim dari suatu pemancar transmitter ke penerima receiver untuk berkomunikasi. Bentuknya apa? Bentuknya bisa berupa suara. Misalkan kita bertelepon, itu bisa berupa suara, kemudian dipancarkan oleh ke pemancar, kemudian nanti akan diterima oleh receiver, kemudian nanti akan diolah dalam bentuk suara lagi. Jadi bisa dari analog ke digital, digital ke analog. Jadi sistemnya nanti bisa seperti itu. Nah, pokoknya yang jelas data analog adalah data yang masih berupa suara, huruf, angka, dan karakter lain seperti itu. Foto, gambar, film, misalkan kita WA rekan kita mengirimkan foto, maka dari handphone kita akan dikirim, kemudian akan diterima oleh dikirimnya apakah dalam bentuk gambar juga? Tidak, nanti diolah dulu dalam bentuk digital, kemudian dikirim berupa angka-angka 0110 ataupun sebagainya, kemudian nanti sampai sana akan oleh receiver diterima data digitalnya, kemudian dibentukkan kembali ke dalam bentuk data analog berupa gambar kembali. Jadi seperti itu sistemnya. Nah, di sini suatu sistem analog biasanya diwakili oleh tegangan, arus, dan kecepatan. Seperti itu biasanya, seperti itu. Jadi misalkan saya punya data analog seperti ini, ada tegangan terhadap waktu, grafiknya seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan sistem data digitalnya? Data digital yaitu apa? Sistem yang memproses nilainya berupa discrete atau dalam bentuk digit seperti itu. Pada sistem digital, untuk menunjukkan satu nilai digunakan simbol yang dinamakan digit seperti itu. Sehingga pada gambar grafik di atas dapat didigitalkan dengan menggunakan apa? Jadi dari data analog itu nanti akan dikonverter menjadi digital melalui ADC, yaitu suatu analog to digital converter seperti itu. Apa tuh ADC? ADC tentunya fungsinya adalah mengkonverter data-data analog yang masih berupa gambar dan sebagainya tadi yang di awal diolah, dikonvert menjadi suatu data digital yang berupa angka-angka seperti itu. Nah, sekarang kita akan pelajari seperti itu angka-angka. Misalkan seperti ini. Jadi misalkan datanya? Detik pertama 1,2 seperti itu. Yang tadinya masih continue grafiknya sekarang menjadi discrete seperti itu. Nih. Lalu dari sini, nah di sini komputer kita, misalkan komputer kita atau perangkat elektronik kita yang bisa yang kita gunakan, misalkan handphone dan sebagainya, itu bisa dianalogikan sebagai saklar pada kondisi off,
saklar. Jadi ketika pada kondisi off maka akan membaca data 0, dan saklar pada kondisi hidup itu akan membaca data 1 seperti itu. Sinyal-sinyal yang akan diolah oleh komputer kita atau perangkat elektronik kita itu akan membaca data-datanya adalah 01 seperti itu. Jadi analoginya seperti ini. Oke, analoginya seperti ini. 0 ketika saklar mati, 1 ketika saklar hidup. Terus baik, kita lanjutkan. Bit, setelah itu tadi data ada data analog dan data digital, maka kita akan mengenal bit. Bit itu adalah setiap angka 0 dan 1 bisa disebut sebagai bit. Jadi bit adalah singkatan dari binary digit. Binary digit. Misalkan nih tabelnya, saya punya data 0 saja, berarti dia bisa dikatakan 1 bit. Saya punya angka 1, berarti bisa saya katakan 1 bit. Saya punya 0, 1, 1, 0, berarti terdiri atas 4 bit seperti itu. Terus jadi angka 0 itu sangat berarti ketika kita berbicara masalah data digital seperti itu. Jadi nih 1001, 1101. Berarti ini ada berapa bit? Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 bit seperti itu. Jadi yang mampu kalau 8 bit maka nanti bisa tentunya mulai startnya dari 0000, tetapi ada 8 bit seperti itu. Dan ini nanti akan memproses data sebanyak berapa, tinggal nanti berapa pangkatnya seperti itu. Kalau diolah nanti. Baik, kita langsung saja masuk ke sistem bilangan. Sistem bilangan ada beberapa sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Yang akan kita bahas kali ini pada umumnya ada 4, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksa. Desimal itu puluhan, biner itu ya 2, 0, 1, 1, 0, oktal itu 8 paling tingginya, berarti karena dia dimulai dari angka 0 berarti angka 7 yang paling tinggi. Heksa itu 16, berarti paling tingginya nanti 15, tapi tidak ada yang 15 ya, nanti tinggal diganti dengan huruf seperti itu. Sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang paling familiar dan karena berbagai kemudahan yang kita pergunakan sehari-hari. Ya, sebagai contohnya kita mengirim via WA dan sebagainya, menelpon atau mengetik, itu kita ketik angka Y, kenapa langsung muncul juga Y, itu dan sebenarnya adalah pengolahan dari sistem digital itu sendiri. Baik, kita lanjutkan, yaitu macam-macam sistem bilangan. Sistem bilangan di sini radix ini adalah R-nya, jumlahnya, R-nya disimbolkan radix itu yang subscript di bawahnya. Nanti asalkan ada angka, subscriptnya ini radixnya seperti itu. Penanda seperti itu. Kalau R10 berarti ini desimal, R-nya 2 berarti ini R-nya 2 berarti di sini adalah nih misalnya R-nya 2 berarti biner, berarti di mana ini ya, seperti itu ya. Kalau R-nya 8 oktal, penandanya berarti di sini saya punya misalkan angka 3778, berarti ini bilangannya adalah oktal seperti itu. Bisa enggak kalau ini? Apa bedanya ini dengan ini? Kalau ini bedanya apa di sini? Nih, yang 1 8, yang 1 10. Jadi walaupun angkanya 255 atau 377 sama, tetapi yang satunya ada radiknya itu 8, berarti ini bisa menjadi 255 oktal. Atau ini kalau misalkan saya ganti dengan angka 10, radiknya berarti di sini menjadi 377 desimal seperti itu. Lalu heksa desimal tentunya radiknya adalah penandanya adalah 16. Baik, di sini perlu diperhatikan, yang perlu Anda cermati dan perlu Anda sedikit hafal adalah yang di sini ya.
Sebagai contoh, karena kan paling tertinggi heksa ya kita pelajari, heksadesimal kan berarti 16 karena dimulai dari 0, tentunya 15 angka himpunan elemen digitalnya seperti itu. Jadi kalau desimalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 15, maka heksanya ya apa? Karena berarti apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu diganti dengan apa? Dengan huruf A. 11 diganti huruf B, 12 di huruf C kalau untuk heksa, terus 13D, 14E, 15F seperti itu. Binernya bagaimana? Kalau ini binernya terdiri atas 4 digit atau 4 bit, maka 0 itu adalah 000. Tapi kalau hanya 2 bit berarti 00 saja. Kalau 3 bit berarti 000 seperti itu. Jadi bisa dimulai dari apakah dia terdiri atas 2 bit, 3 bit atau 4 bit, nanti penulisannya seperti itu. Jadi tetap dimulai 01 ya, tinggal kalau 4 bit berarti 0001 0010. Jadi enggak ada 00. Kalau biner dia hanya bernilai apa? 0 dan 1. Berarti setelah 1 berarti apa? 10 11 101 dan seterusnya seperti itu. 100 101 dan seterusnya sampai itu. Jadi kalau dia hanya 3 bits berarti hilangkan 0 di depan ini. Ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Di sini kita bagaimana berlatih cara untuk mengkonversi ya, cara untuk mengkonversi apa? Dari biner, oktal dan heksa, tapi tentunya kemana? Ke desimal seperti itu. Jadi ini tentunya kemana? Ke desimal. Perlu diperhatikan ke desimal. Berarti apa? Radiknya tentunya adalah 10 ya. Jadi misalkan nih 1101. Ini apa? Ada angka 2. Berarti di sini adalah apa? Biner. Biner yang harus diubah ke desimal. Kok dapatnya 13? Seperti itu. Berarti hasilnya adalah 13. Dari mana dapatnya 13? Itu yang pertama dimulai adalah lihat di sini. Berarti di sini saya buat ini 1 0 ya. 1 1 0 1 kan gitu. Berarti di sini ini adalah dimulai dari apa? Karena nggak ada koma, maka di sini apa? 0 1 2 3 ya, seperti itu. Jadi ini kalau saya buatkan ini akan menjadi apa? Seperti ini. Mengapa saya kasih tanda 0 1 2 3? Itu tidak lain adalah nanti untuk pangkat binernya seperti itu. Jadi kita mulai dulu apa? Dari paling ujung 3 berarti 1 kan gini, ini pindahkan ke sini. 1 dikali apa? 2. Mengapa dikali 2? Karena ini diambil dari yang ini. Ini ya 2. Mengapa 2? Karena dia biner. Pangkatnya berapa? Pangkatnya dari sini ke sini pangkat ya. Berarti ini apa? 3 seperti itu ya. Ditambah apa? Langsung apa? 1 juga dikali berapa? Tetap masih 2 karena biner ya. Pangkatnya berapa? 2 ditambah udah berarti 0 tetap karena ini angka 0-nya kan, dikali mengapa 0 ya karena di sini ya kan 0 seperti itu. 0 kali berapa? Kali 2 pangkat berapa? 1 ditambah berapa? 1 dikali 2 pangkat 0 sehingga nanti ketika kita jumlahkan yang di sini nanti untuk yang ini juga akan sama, sehingga ketika kita jumlahkan tentunya apa? Di sini akan 1 kali 2 pangkat 3 berarti 8 seperti itu. 1 kali 2 pangkat 2 4 seperti itu, ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ya 0 pengalinya, ditambah 1 dikali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 adalah 1 ya.
1 kali 1 ujungnya 1, yang akhirnya kita dapatkan berapa? 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 yang sama aja dengan 13. 13-nya apa? Tentunya adalah desimal seperti itu. Jadi 13 desimal. Jadi nilai 1101 itu sama aja dengan 13 ketika dia di bilangan desimal. Begitu juga untuk misalkan oktal. Oktal nih 572 berarti di sini akan apa? Ada 2 kali 8 pangkat 0, tapi ingat di sini dimulai dari 0 seperti itu. Kecuali nanti misalkan ada koma. Kalau misalkan ada koma nanti akan kita bahas bagaimana kalau ada koma. Misalkan 10,1. Nah, ini berapa nilainya? Nah, ini berapa nilai bla 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 ketika dia desimalkan. Nah, seperti itu. Ini tentunya berapa nilainya? Seperti itu. Nah, ini nanti akan kita bahas seperti itu ya. Nah, kalau nggak selesai di pertemuan ini ya pertemuan lanjutan seperti itu. Nanti akan kita bahas untuk komanya. Baik, yang tentunya ini dimulai dari 0 karena tidak ada koma ya. Tapi kalau yang ini berarti ini apa? Ini tetap 0, ini 1, yang di sini apa? Minus 1 karena kan nggak ada ya. Nah, seperti itu. Berarti apa? Apa yang minus 1? Ini yang di sini. Ini tuh sama aja dengan yang ini. Nah, seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Yang ini 5728 berarti dimulai 0 1 2 berarti 5 kali 8 pangkat 2 ditambah 7 kali 8 pangkat 1 ditambah 2 kali 8 pangkat 0 yang tidak lain nilainya adalah 392 yang sama aja dengan 392 nya apa? Desimal seperti itu karena kita ingin mengubah dari oktal ke desimal. Sekarang bagaimana kalau di sini ada heksadesimal? Kita ubah ke desimalnya seperti itu. 2A16 berarti A-nya itu sebagai pangkat 0, ininya pangkat 1. Berarti 2 kali 16 pangkat 1 ditambah apa? A itu sendiri. Mengapa kok di sini diganti dengan 10? Lihat di atas, A itu nilainya berapa? A itu nilainya 10 kalau untuk desimal di sini ya. Seperti itu ya. Maka A itu nilainya 10, maka di sini apa? Ya sama saja dengan apa? 10. Ya, karena kan ini ke sini ya. Nah, ini ke sini dan yang ini A ini ke sini. Nah, ya. Pangkatnya berapa ya? Pangkat 0 karena dimulainya A yang paling ujung berarti 0 seperti itu. 0 terus ini 1. Tapi apa faktor ininya apa? 16 adalah radiknya sendiri sehingga diubah dalam bentuk persamaan itu sebenarnya sama aja dengan ini jumlahnya sigma dari n dari I sama dengan min n sampai n min 1 di kali R pangkat radik dikalikan pangkat I itu sendiri seperti itu. Saya pikir nanti silahkan Anda latihan dengan angka-angka yang lain dan coba dicek. Misalkan saya punya 10 desimal. Nah, ini berapa tadi? 10 desimal. 10 desimal berarti di sini 10 pasti angkanya 2 kan gitu. Kalau ini saya buat misalkan hanya 2 digit 2 digit berarti 10 berarti nanti akan dapat nilai 2. Apakah betul? Berarti di sini akan 1 dikali 2 pangkat 1 ya kan, ini berarti ini 0, ini 1 juga ya untuk apa? Untuk yang ininya yang sama dengan yang ini urutannya, ditambah apa? Tentunya 0 dikali 2 pangkat 0 seperti itu sehingga di sini akan dapatkan 2 apa? Dalam bentuk desimal seperti itu ya. Ternyata sama. Jadi 10 biner itu sama aja dengan 10. Atau saya tambahkan 00 di depannya ya nggak masalah seperti itu. Selagi tidak ada angka 1 di depannya lagi seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan.
Bagaimana sekarang konversi dari dari desimal ke biner? Caranya adalah apa? Konversi bilangan desimal bulat ke bilangan biner gunakan pembagi 2 secara suksesif sampai sisanya sama dengan 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban, yaitu sisa yang pertama akan menjadi least significant bits LSB dan sisa yang terakhir akan menjadi most significant bits. Caranya bagaimana? Seperti ini. Jadi kalau saya buat di sini 179 tentunya kan gini ya. 179 saya bagi dengan angka 2, maka di sini akan menghasilkan apa? 89 kan gitu ya. 89 kali 2 itu adalah 1 berapa? 178. Terus sisa tentunya adalah 1 seperti itu. Terus 89 sekarang 89 saya bagi dengan apa? Angka 2 juga. Berarti tentunya adalah 44 kan gitu. 44 sisa apa? 1 kan gitu. Terus 44 saya bagikan 2 kan gitu. Tentunya 22 sisanya apa? Habis kan? Sisanya apa? 22 sisa 0. Seperti itu. Tetapi apakah ini masih bisa dibagi? Masih bisa. Berarti 22 dibagi 2 lagi sampai dia tidak ada, sampai di sini ini hasilnya 0. Sampai hasil baginya 0 tadi. Hasil baginya sampai 0. Seperti itu. Berarti di sini akan didapatkan 11, sisanya di sini tentunya apa? Juga 0 ya, itu. 11 dibagi dengan 2. Tentunya di sini akan didapatkan 5 ya. Didapatkan 5. Apa? Sisanya apa? 1. Kenapa 1? Sisanya 1 karena apa? 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti untuk mendapatkan 11 tentunya sisa 1 kan gitu. Nah sekarang 5 tentunya akan kita bagi lagi dengan angka 2, maka akan kita dapatkan jawabannya adalah 2. Tentunya sisanya apa? 1 seperti itu. Kemudian dari sini 2 dibagi 2 bagi 2 tentunya akan kita dapatkan berapa? 1. Sisanya berapa? Sisanya 0 kayak gitu. Nah, sekarang apakah sudah selesai di sini? Belum, karena yang di sini masih ada angka 1. Berarti tinggal terakhir adalah apa? 1 dibagi 2. Pak, 1 bagi 2 ya setengah dong, Pak, gitu. Iya, kalau secara matematik, tetapi ketika kita belajar terkait dengan sistem bilangan, 1 bagi 2 tentu hasilnya adalah 0. Nih, sisanya baru berapa? Sisanya 1. Seperti itu. Lalu angka yang akan kita buat itu bagaimana? Jadi angkanya kita buat, kita susun seperti ini. Ini 1. Ini kita susun 0. Terus ini kita susun jadi berapa? 1 ya, dan seterusnya hingga ujungnya berapa? 1 0 1 0 0 kan gitu. 1 1. Jadi ini dalam bentuk biner dari angka itu 10110011 biner itu sama aja dengan 179 dalam angka apa? Dalam angka desimalnya. Seperti itu. Dalam angka desimal, dalam angka sistem bilangan desimal. Oke. Jadi penyusunannya itu, yang terakhir diletakkan di depan dan yang paling depan di sini diletakkan di akhir, di balik, seperti itu. Ya, MSB yang sisa terakhir, LSB yang paling terakhir nanti. Oke. Itu konversi dari desimal ke biner.
Sekarang bagaimana kalau dari desimal ke oktal? Ya sama saja dengan apa? Desimal ke biner. Kalau tadi dibagi dengan biner itu 2, maka kalau oktal tentunya adalah 8. Caranya sama, sampai apa? Nilai hasilnya ini berarti di sini kalau saya buat ini 22, berarti 22 dibagi 8. Hasilnya adalah 2, sisa 6. Ini kan berarti di sini akan kita dapatkan angka 22, ini 2. Nah, seperti itu. 0 dibagi 0 kan sudah nggak mungkin, 0 dibagi 2 kan nggak mungkin seperti lagi ya. Nah, karena sudah dapat apa 0 dibagi 8 kan nggak mungkin lagi. Jadi apa ya sudah 2. Berarti penulisannya bagaimana? Ini dulu 263 bukan 362. Seperti itu ya. Nah, 263 simbolnya apa? Ingat di sini simbolnya harus apa? Harus 8 supaya nilainya apa? Sama atau equivalent seperti itu. Oke, yang selanjutnya konversi dari desimal ke dari desimal ke heksadesimal. Heksa perlu diingat heksa itu adalah apa? 16. Berarti nilai yang desimal itu tinggal bagi saja 16 seperti itu. Karena dia tidak ada apa? Tidak ada yang koma. Nanti untuk koma kita pelajari sendiri di pertemuan selanjutnya seperti itu. Nih 179. Nah, nanti misalkan bagaimana kalau 125. Wah, 1,25 itu berapa heksanya? Itu kan ini kita masih pakai yang 179, 130 seperti itu. Nah, kita bagi 16 tentunya adalah dapatkan 11 dengan sisa 3. Berarti 11 kita tulis di sini. 11 bagi 16 tentunya tidak bisa. Berarti dapatnya adalah 0, sisanya 11. Berarti penulisannya adalah 11 3. Kan gitu. Nah, tapi ingat di sini ada angka 11, di sini tentunya tidak ada angka 11. Angka paling tertinggi itu berapa? Angka paling tertinggi adalah 9. Berarti 11 itu angka ini tertingginya, kan gitu? Tertinggi. Ya. Angka tertingginya, tertinggi. Maaf agak jelek karena pakai mouse ya, nggak pakai pen seperti itu. Nah, berarti 11 ini kita ubah lagi. Kita kalau masih lupa kita pakai di sini angka 11. Berarti di sini 11 itu apa? Sama aja dengan huruf apa? Nih, huruf apa tadi? Kita huruf B. Berarti kita buat di sini 11 yang tadi mana nih? 11 yang di sini kita ganti dengan apa? B. B 3. Terus radiusnya kita kasih apa? 16 seperti itu. 16. Good. Itu yang sama aja dengan apa? B3 itu sama aja dengan 179 apa? Desimal. Oke, silahkan Anda latihan lagi seperti itu. Angka berapapun silahkan. Nah, semakin sering berlatih nanti ketika mengerjakan soal atau pertanyaan akan dengan mudah. Baik, kita lanjutkan konversi dari desimal biner, oktal, heksa ke desimal sudah. Sekarang bagaimana dan desimal ke oktal, ke biner dan ke heksadesimal juga sudah. Bagaimana sekarang konversi dari lanjutannya adalah konversi dari biner ke oktal. Biner ke oktal tentunya ingat untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal lakukan pengelompokan. Ini ingat kalau tadi pembagian, kalau desimal, kalau sekarang ini pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke MSB. Berarti dari posisi paling kanan ke posisi paling kiri. Ini MSB ini di sini, LSB ini ke sini. Jadi misalkan ada 1 0 0 1 0 0 berarti 1 berarti buat 3 digit dulu. 1 digit. Ini masih sisa 2 berarti kasih aja 0 di depan kayak gitu. Ya. Contohnya seperti ini. Konversi bilangan 1
0. Nah, di sini ada warna apa? Berarti ini saya buat 3 pertama 001. Ini ingat dia dari biner ke oktal. Berarti biner itu 2 digit saja. Hanya 0 dan 1, 0 dan 1 angkanya. Nah, ke oktal tentunya nanti paling tertinggi angkanya adalah 7 seperti itu. Jadi di sini bagaimana caranya? Tentu dikelompokkan 3 digit pertama, terus 2 digit, 3 digit kedua, terus digit yang ketiga di sini apa? Hanya ada dapat 2 digit. Berarti karena di sini apa? Tidak ada, supaya jadi 3 berarti tambahkan 0. Pak, boleh nggak kalau ditambahkan 1? Jangan, nggak boleh, karena kalau ditambahkan 1 tentunya nanti akan hasilnya berbeda seperti itu. Jadi tambahkan saja apa? 0 seperti yang di sini. Nih. Nah, kan gitu. Nih. Oke. Sehingga dari 011 berarti apa? 011 kalau Anda hafal 011 pasti nanti akan kita buat 011 di sini 011 berarti kan kita hanya ngambil 3 nih, 3 digit ini. Berarti yang ini bisa dihapuskan. Gitu. Nah, ini dihapuskan. Hapuskan saja. Anggap nggak ada. Nah, kalau kita hapuskan berarti 011 adalah nilainya berapa? 3. Nah, misalkan 01 berarti di sini 01 001 berarti 1 101 berarti 5. Lanjut di sini berarti sudah ya. Mana tadi? Nah, di sini berarti 0113 110 itu adalah 10 6 010 2. Atau kalau Anda bingung ya begini mulai aja 0 0 0 0 3 digit kan, 0 berarti ini 1, terus 0 habis ini 1 berarti satunya geser kan, nggak ada lagi ya, berarti ini 1 0 habis itu 0 ini masih tetap 1 berarti ini dimulai apa 1 lagi, terus ini apa sudah habis ini berarti ini geser 1 0 0 kan gitu, terus 1 0 1 terus 1 1 1 berarti ini adalah sama aja dengan apa angka desimalnya ini 0 ini 1 ini 2 ini 3 kalau oktal ini ya 4 3 ini ada yang salah 01 10 11 100 101 111 harusnya 7 ya, ada yang tertinggal, tunggu sebentar kita cek. Jadi 001 00 10 011 11 nya mana 11 habis 11 di sini 11 terus 100 101 110 111 001 101 111 100 101 111 ya, cek di data tabelnya ini ada di mana saya silap nih, tunggu sebentar. 1 10 11 terus 100 iya kan sama ya. Terus 100 itu 4 101 itu 5 110 111 itu udah 7 berarti ya 111 itu 7 paling tinggi.
111. 111 7 ini harusnya 7, 111 100. Nah, ini 01 ini masih, nih ini 6. Berarti saya buat X dulu. Ini ini berarti 6 ya. Terus 1 1 1, maka 7 karena oktal itu paling tinggi adalah 7. Seperti itu. Baik. Berarti ini 110 110 6 010 0162 ini adalah binernya dan ini oktalnya, sehingga ini binernya kan gitu, ini oktalnya seperti itu, ini binernya. Baik, seperti itu adalah konversi dari konversi dari biner ke oktal, disusun 3 digit seperti itu. Sekarang konversi dari oktal ke biner, kebalikan oktal ke biner. Oktal ke biner berarti bagaimana? Ya sama saja, tinggal dibuatkan saja. Paling mudah kalau oktal ke biner tentunya ya udah 3 itu tulis saja 0 ini kemudian digabungkan seperti itu. Karena ini di depan ini yang ini paling tertinggi, maka ini bisa dihilangkan karena nggak ada pengaruhnya seperti itu. Mengapa nggak ada pengaruhnya? Karena di sini nggak ada koma kan gitu. Tetapi kalau ini ada koma baru dia akan berpengaruh seperti itu. Tapi karena di sini tidak ada koma, maka otomatis 0 yang ini bisa diabaikan sehingga penulisannya bisa menjadi ini binernya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan, berarti tinggal biner ke heksa. Biner ke heksa sama halnya dengan biner ke oktal. Kalau ke oktal itu dibagi dengan 3 digit, maka kalau ke heksadesimal lakukan pengelompokannya ke ke 4 digit seperti itu. Jadi dilakukan kemana? Ke pengelompokan 4 digit seperti itu. Pengelompokan ke 4 digit, langkahnya bagaimana? Tentunya misalkan saya punya ini, berarti saya buat ini 1 2 3 4, berarti saya kelompokkan 4 digit pertama, kemudian 1 2 3 4 digit kedua. Kalau misalkan di sini saya tambah 1, berarti tinggal 1 itu digit ketiga, 4 digit ketiga. Nambahnya berapa? Kalau hanya tinggal 1 di sini sisa 1 angka, maka tinggal tambahin saja 000 supaya dia tetap menjadi 4 digit sehingga seperti itu. Kita lihat 0011 untuk bilangan biner itu nilainya adalah 3. Kemudian 100 bilangan biner 4 digit ini itu kalau diheksakan adalah nilainya berapa? Itu nilainya adalah 11 ya, sama aja dengan 11 atau B, huruf heksanya adalah B seperti itu. Jadi yang perlu Anda perhatikan dan Anda hafal adalah yang ini. Yang tadi di awal sudah saya sampaikan, Anda cukup menghafal di sini atau Anda bisa buat saja ini 4 digit, maka otomatis tinggal mirip dengan oktal tadi. Kalau oktal itu 3 digit, kalau heksa nanti dibuatnya ini seperti itu. Jadi benarnya kalau untuk oktal nanti 3 digit saja seperti itu. Dan kalau heksa dalam pengelompokan 4 digit penulisannya. Baik, kita lanjutkan mana terakhir ini. Masih kita sampai di mana tadi? Oke, saya slide showkan dulu sebentar. Kita sampai di sini. Baik. Oke. Kita balik sampai di mana? Sampai di sini. Oke. Di sini aduh. Ini sampai di biner ke heksa. Oke, 4 digit. Berarti ini 001 berarti adalah 3.
1011 adalah B. Berarti mengapa? Karena dilihat dari apa? Lihat kalau di sini berarti lihatnya kemana? Lihatnya tentunya ke apa? Ini nilai-nilai yang ini maupun yang ini lihat di tabel ya. Lihat apa? Lihat tabel. Lihat tabel seperti itu. Lihat tabelnya seperti itu. Lihat tabelnya. Lihat tabelnya. Oke, seperti itu. Sehingga ketika kita buat, maka nilai 10110011 biner itu tentunya nilainya adalah apa? Sama saja dengan nilai B316 dalam bentuk apa? Heksa. Oke, itu. Dan konversi heksa ke biner ya paling mudah, tinggal dari heksanya itu tuliskan saja binernya, tetapi tentunya dalam apa? Dalam pengelompokan 4 digit seperti itu. Tapi kalau misalkan ada oktal ke biner ya kelompokkan dalam penulisan 3 digit. Artinya sama saja seperti itu. Oke, itu, dan silahkan Anda kerjakan tugas ini seperti itu. Untuk latihan, kalau ada kendala silahkan tanyakan ke saya. Mungkin ini saja terkait materi sistem bilangan. Untuk bilangan yang masih belum berkoma, untuk bilangan yang berkoma kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Misalkan 89,5, jadikan binernya berapa, jadikan heksanya berapa, jadikan oktalnya berapa, itu bagaimana? Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.